Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Fatayat, khususnya sahabat Kecamatan Ngetos. Jumpa lagi pada kajian fikih perdana di bulan Ramadan. Insya Allah kami dari Fordaf akan menjadwalkan secara rutin. Karena kajian fikih sangat penting bagi kita para wanita, khususnya Fatayat. Pada kajian yang pertama ini kita akan membahas kitab Fathul Qorib, di mana kita membahas secara urut. Yang kita bahas adalah kitab sesuci atau toharoh, Abu Toharoh. Kenapa dengan kitab toharoh? Karena toharoh menjadi pokok utama ibadah kita. Sholat kita akan menjadi sempurna jika sesuci kita sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Kitabu ahkamit toharoti utawi iki iku kitab narangake pira-pira hukume sesuci. Almiyahu utawi pira-pira banyu allati yajusu kang wenang apa tadhiru sesuci biha kelawan alati iku sab'u miyahin itu pira-pira banyu. Ma'us samai siji banyu langit, wa ma'ul bahri lan banyu segara, wa ma'un nahri lan banyu kali, wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur, wa ma'ul aini lan banyu sumber, wa ma'ul salji lan banyu es, wa ma'ul bardi lan banyu embun. Pada kitab Toharoh ini menerangkan bahwa air yang digunakan untuk bersuci itu ada 7. Yang mana yang pertama adalah air langit. Air langit di sini maksudnya adalah air hujan, air laut, air sungai, wa ma'ul bi'ri, air sumur, wa ma'ul aini dan yang air yang bersumber dari bumi, wa ma'ul salji, banyu es atau mungkin salju, wa ma'ul bardi lan banyu dan air embun. Jadi ketujuh air yang disebutkan ini bisa kita gunakan untuk bersuci. Lalu pembagian penggunaan air itu juga dibagi menjadi 4. Sumal miyahu mongko utawi pira-pira banyu iku ala arbaati aksamin ing atase 4 pira-pira pembagian. Tahirun siji rupani banyu suci, mutahirun tur kang nyucikake, ghairu makruh kang ora den makruhake. Apa istimaluhu nggunakake banyu. Wa utawi ma iku maul mutlaku banyu mutlak. Yang pertama itu adalah air yang suci mensucikan, yang tidak dimakruhkan penggunaannya, yaitu air mutlak. Lalu apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air suci yang tidak tercampur najis. Jadi semua air yang suci dan tidak tercampur najis, maka itu namanya air mutlak. Bagaimana dengan volume atau jumlahnya? Itu tidak terpengaruh. Jadi walaupun itu 1 gelas, kalau dia suci dan dijamin tidak kemasukan najis, maka dia bisa disebut dengan air mutlak. Yang kedua, wa tohirun lan banyu suci, mutohirun kang nyucikake, makruhun kang den makruhake apa istimaluhu gunakake banyu, wa utawi tohir mutahir makruhun istimaluhu iku alma'u banyu almusamma kang den pepe srengenge. Yang kedua, air suci mensucikan tapi makruh digunakan. Jadi makruh itu berarti kita masih bisa menggunakan dalam keadaan kita tidak ada pilihan karena makruh. Tapi selama ada pilihan kita ya hindari, ya. Jadi bukan berarti kok makruh nggak boleh digunakan, tidak, masih bisa digunakan. Yaitu air yang dijemur di panasnya matahari. Itu namanya ma'ul musammas. Yang ketiga, wa tohirun lan banyu suci ghairu mutahhirun kang ora den nyucikake. Wa utawi ma iku alma'u banyu almustamalu kang wis den gawe. Wal mutaghayyiran berubah bima kelawan barang khalato kang nyampurhu ing ma minat tohirati saking pira-pira perkara kang suci.
Di sini air yang suci tapi tidak mensucikan itu adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci yang sudah berubah warnanya karena kecampuran barang yang suci. Misalnya air yang digunakan untuk mencuci baju itu kan jelas sudah berubah dari warnanya, baunya, dan rasanya. Itu tidak digunakan, bisa digunakan untuk bersuci. Tapi air mustakmal itu yang bagaimana? Ketika kita wudhu itu kan disunahkan 3 kali basuhan. Maka yang wajib basuhan itu yang pertama. Yang disebut mustakmal itu yang basuhan pertama. Yang kedua dan ketiga itu kan hanya kesunahan. Men3 kali kan, maka dia tidak mustakmal. Kalau air mustakmal itu banyak, seperti di kolam, kalau zaman dahulu ada namanya gelombang gitu ya, itu kan wudhunya bisa tidak mengalir lah seperti itu. Dan kalau berwudhu kan tidak sampai merubah warna, rasa, dan bau. Tapi kalau mencuci, mandi dengan pakai sabun, walaupun sabun itu juga barang yang suci, tapi karena berubah warna, rasa, dan bau, maka dia termasuk golongan yang ketiga. Lalu bagaimana hukumnya kita mencuci pakaian dengan menggunakan pewangi? Ya, itu bagaimana? Ayo. Itu begini. Kita mencuci pakaian, hilangkan dulu busanya. Basuhan terakhir kita kan niatnya untuk mencucikan pakaian itu. Sudah, itu sudah suci. Nah, penggunaan molto di akhir itu tidak berarti kita mencucikan, kita hanya menambahkan pewangi ya. Di situ ya aturan penggunaannya. Dan yang keempat yaitu wa ma'un najisin dan air najis. Wa utawi ma'un najisin iku alladhi halat iku alladhi perkara halat kang nyampuri fi ing dalem ma apa najisatun najis. Wa utawi ma iku dunal kulata ini kurang dari 2 kolah. Di sini air najis itu air yang kurang dari 2 kolah dan kecampuran barang yang najis. Tapi misalnya airnya banyak seperti air laut, kalau laut pengecualian ya, karena Nabi sendiri juga dalam hadisnya bahwa air laut itu suci mensucikan, bangkainya pun halal kan seperti itu. Yang kita bahas adalah air-air yang jumlahnya kurang dari 2 kolah. Kemudian dia kemasukan najis, maka termasuk air najis. Nah, sekarang yang berkembang adalah sungai. Sungai yang dulu dengan sungai yang sekarang berbeda. Kalau sungai dulu airnya bisa dikonsumsi, digunakan untuk mencuci sayuran, ya. Kalau yang air sekarang kelihatannya sudah tidak sama. Jadi segala sesuatu kita lihat sabab-musababnya dulu. Kalau ada yang sekarang, sungai yang sekarang kan sudah banyak kecampuran dengan pempes. Tapi yang jelas kalau airnya tuh mengalir deras dan kelihatan bersih, kita masih bisa gunakan untuk bersuci. Tapi kalau air sungai yang di kota-kota yang sudah jelas bau, berubah warna, itu jelas tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu dari kami kajian pada hari pertama bulan Ramadan. Semoga barokahnya belajar bersama menjadi wasilah kita dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dijadikan kehidupan yang berkah dunia akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.